Seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, untuk menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoax. Ini tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang tokoh publik sekelas Amin Rais, yang mana Amin Rais juga banyak sekali yang mengidolakan dan menjadikan beliau sebagai panutan. Guys, berita heboh lagi. Mbah Amin Rais terancam menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Benar kata pepatah, mulutmu harimaumu. Nah, langkah Komdigi sudah tepat. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanatkan di Undang-Undang ITE. Kita menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya kita mencari kewenangan Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi undang-undang. Karena itu terima kasih teman. Nah, sudah jelas kan teman-teman, langkah tegas ditempuh oleh Menko Diki. Ini ada UU ITE. Konten daripada Amin Rais menuding, memfitnah Teddy Indrawijaya dan Presiden Prabowo. Ini lagi heboh. Aduh, offside benar. Amin Rais kali ini benar-benar offside. Menyebarkan berita bohong. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Coba komen-komen di bawah. Berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, untuk menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titi Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Jujur aja aku nggak tahu konteks pembicaraannya Pak Amin Rais dalam video itu apa, karena saat ini konten yang aslinya itu udah nggak tersedia. Tapi kalau bikin konten kritik sosial tapi isinya cuma ngomongin tentang personal seseorang, atau ya kayak contohnya tadi gitu, ngomongin tentang sexual orientation seseorang, ya jelas itu cuma ngomongin personal aja, melakukan penyerangan terhadap personal. Nah kalau yang kayak begitu, kata Kak Salsa, Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Apa nggak mikir matang terlebih dahulu ya sebelum membuat konten itu? Ini ada ancaman dia menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi loh. Di penjara, terancam teman-teman. Kritikannya kali ini kan bukan mengenai kebijakan pemerintah, tetapi serangan pribadi. Kalau menyerang, mengkritik kebijakan pemerintah, ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyentil soal pribadi, itu sudah lain kata lagi teman-teman. Itu sudah beda lagi kasusnya, beda perkaranya. Benar kali ini Mbah Amin Rais sudah offside, melanggar yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Demokrasi sih demokrasi, tapi di balik demokrasi ada batas-batasnya. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Ya, ini lagi beredar di media sosial bahwa Pak Amin Rais menuduh Sekretaris Kabinet Teddy sebagai seorang seksual, Mr. Q. Nah, tanggapan Mr. Q sebagai kepala Dakom gimana, Mr. Q? Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap dan Teddy adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah
Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi. Yang kedua, gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya, ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment. Ya walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Pernyataan dasar dari pernyataan Amin Rais disebutkan dasarnya adalah hoax, kabar bohong. Aduh, sekelas profesor, sekelas mantan ketua MPR jadi korban hoax, teman-teman. Aduh, sebagai sesepuh bangsa yang seharusnya ikut untuk mententramkan, untuk mendinginkan suhu politik. Enggak. Kalau Amin Rais dapat kita lihat bersama, teman-teman. Turun ke jalan lah, ambil bagian lah. Waduh, aduh. Akhirnya kan kena masalah sebesar ini sekarang. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, apakah Amin Rais sekarang benar-benar kejebak oleh pernyataan sendiri nantinya atau gimana? Apakah beliau bisa lolos kah? Kenapa gue baca komentar-komentar ini? Katanya tuduhan Amin Rais ke Seskap Teddy itu AI. Ngapain lo pada bilang itu AI? Jelas-jelas itu tuh diposting di channel YouTube-nya walau sekarang menghilang. Dan kalau si Aki Sengkuni memang serohani itu, kenapa si Aki Sengkuni ini tuh kagak berisik soal kasus Syekh Ahmad Al-Misri yang jelas-jelas dia melakukan pelecehan sesama jenis ke 5 santri. Dan bahkan katanya mencatut kisah Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, juga mencatut Imam Syafi'i saat mengajak korban menonton tayangan tak senonoh sebagai justifikasi. Hal ini tuh sampai bikin Ustadz Uki tuh geleng-geleng karena ternyata Syekh Ahmad ini tuh belum sembuh. Walau sempat minta maaf dan tidak mengulangi lagi, tapi di 2026 terbongkar lagi. Dari sini ya, gue berpandangan kalau Aki Sengkuni ini tuh hanya menggunakan nilai rohani cuma untuk politisasi ketimbang empati sama santri yang jadi korban penyimpangan. Jadi daripada lo tuh ngelantur bilang kalau statementnya Aki Sengkuni ini tuh AI, mending ada baiknya si kakek Sengkuni itu klarifikasi dan minta maaf sama Seskap Teddy atas argumen fitnah yang dasarnya hoax seperti apa yang disampaikan Pak Kodari. Yakin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoax. Nah, teman-teman. Ada juga ternyata ya yang membela Mbah Amin Rais. Katanya itu hasil AI. Yang jelas-jelas itu diupload oleh Amin Rais di channel YouTube-nya yang kini memang telah ter-take down. Entah dihapus atau memang dihapus oleh Komdigi atau YouTube sendiri. Nah, di situ kita dapat mengambil kesimpulan kalau video tersebut jelas bukan AI. Aduh, pendukung Amin Rais mau beralibi, mau membela Mbah Amin Rais dengan mengatakan itu adalah hasil AI. Aduh, gini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian? Duet Prabowo Gibran sudah mangkrak, tapi ini perlu saya ingatkan. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Saya kira hal yang seperti ini tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang tokoh publik sekelas Amin Rais, yang mana Amin Rais juga banyak sekali yang mengidolakan dan menjadikan beliau sebagai panutan. Menuduhkan sesuatu kepada seseorang tanpa dasar dan alasan serta bukti yang jelas itu merupakan fitnah. Betul. Dan ini adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal 27A, yang mana di sana menerangkan tentang menyerang kehormatan dan kepribadian seseorang. Nah, ini kalau seandainya Teddy mau melaporkan, tentu saja bisa masuk di proses ini, Amin Rais. Namun, kekurangannya adalah hal yang semacam ini bersifat delik aduan, kawan-kawan. Kendati pun memang di ranah media sosial sudah heboh karena statement Bapak ini, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa melakukan sesuatu itu hanya Teddy-nya.
secara langsung. Jadi kalau teman-teman mau, mari kita desak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pemangku kepentingan, kalau bisa diproses lah. Karena rakyat itu sudah jengah terhadap narasi-narasi ngawur seperti ini. Nah, teman-teman, banyak yang mengecam pernyataan Amin Rais ini. Banyak yang sangat kecewa dan geram. Kok bisa-bisanya tokoh bangsa seperti Amin Rais, apalagi beliau ini dianggap sebagai sesepuh bangsa, berpengaruh sekali, banyak yang menggemari, tapi kok tidak hati-hati dalam mengeluarkan statement. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kita harus mendesak Teddy untuk melaporkan ini Amin Rais atau gimana? Karena ini merupakan delik aduan. Nah, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.